Puji Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu sudah banyak cerita ya hari ini, sukacita yang melimpah untuk kita semua. Ada banyak cerita, ada yang mual tadi di jalan, ada yang mabuk, istri saya mahnya sakit, ada yang tadi salah jalan, ada yang deg-degan di jalan karena takut mobilnya rutenya seperti itu. Tapi pagi ini kita tanggalkan semuanya, kita lupakan dulu semuanya, karena pagi ini kita mau bersukacita di hadirat Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin, yang setuju katakan haleluya ya. Jadi tujuan kita satu pagi hari ini, kita bersyukur karena Tuhan kita karyanya dahsyat dan luar biasa. Dia sudah mati dan kita hari ini memperingati bahwa dia bangkit dari maut dan dia menang, dan kemenangan itu menjadi bagian kita semua. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Berapa banyak yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saya mau sapa yang dari Kelakah, boleh angkat tangan, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Septriasno yang sudah membuka tempat untuk kita bersama-sama beribadah. Saudara, mari kita siapkan hati, tundukkan kepala, kita mau siapkan hati ya. Siapkan hati, siapkan pikiran, persiapkan roh kita untuk menyembah Tuhan. Karena pagi ini Tuhan mau berurusan dengan kita masing-masing. Tanggalkan semua hal-hal yang di luar ibadah. Tanggalkan semua hal-hal yang mungkin hari ini sedang kita alami. Dan kita hanya satu tujuan yang sama, kita mau menyembah Tuhan. Sebab karyanya sempurna, kematiannya sempurna, kebangkitannya sempurna, dan hidup kekal menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini suasana yang indah Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Pagi ini kami tanggalkan setiap sikap hati yang salah. Pagi ini kami tanggalkan setiap ganjalan-ganjalan di hati kami. Kami mau fokus menyembah-Mu. Kami mau fokus memuliakan-Mu. Kami mau fokus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mengalahkan kematian, dan kami menikmati kemenangan di dalam kebangkitan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati untuk menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang rindu menyembah dan memuliakan Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu ya Allah. Sama-sama katakan, Raja segala bangsa sujud kepada hanya Engkau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Sekali lagi sama katakan, besar dan ajaiblah, ajaiblah karyanya sempurna bagi kita. Benarlah jalanmu, dia Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Amin. Segenap hati menyembah Tuhan, katakan layaklah ya Allah, segala bangsa sujud kepada-Mu. Segala bangsa sujud kepada Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Angkat pujian bagi Tuhan, Dia layak disembah, Dia layak terima pujian. Mari bersama-sama sidang jemaat Tuhan segenap hati katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak untuk disembah, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak
tangan-tangan terangkat menyembah-Mu Tuhan. Setiap hati memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Anda. Mari yang setuju bersama-sama sambil mengangkat tangan kita. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum Akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Nanti Ibu Pendeta Lani akan membuka di dalam. Segala kepujian hanya kepadamu Bapa. Kami akan terus masuk di dalam hadirat-Mu. Mari Tuhan bekerja Kau di tempat ini, supaya setiap puji-pujian kami boleh naik ke hadirat Engkau dan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah kebangkitan dalam tangan-Mu. Kau tolong para hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, jangan tinggalkan perhimpunan kami, supaya kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Lagi haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Saudara percaya bahwa engkau adalah sahabatnya Tuhan? Amin. Kita semua di sini adalah sahabatnya Tuhan. Amin. Saya mau kasih yel-yel dulu. Kalau saya bilang Tuhan Yesus baik, saudara bilang begini, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Siap ya saudara ya? Kalau saya bilang Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu angkat tangan kiri. Sungguh baik, tangan kanan sangat baik. Haleluya. Siap? Sebentar, saya tes dulu. Yang sebelah kanan. Tuhan Yesus baik. Snacknya masih kurang. Tadi apa? Arem-arem ya? Arem-aremnya masih kurang berarti. Coba yang sebelah kiri saya cek dulu. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Yang luar coba saya mau cek. Yang luar ya, yang luar ya. Tuhan Yesus baik. Oke, bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih salam 5 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Hosana, sambil mengangkat tangan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebentar. Bapak Ibu, pujian ini berkata begini. Itu tadi dibilang namamu ya, kita ganti betapa mulia kasih-Mu Yesus. Amin. Karena jiwa kita diselamatkan. Yang yakin bahwa kita diselamatkan boleh angkat tangan. Orang-orang yang diselamatkan itu penuh ucapan syukur. Wajahnya harus bahagia. Pastikan sebelah kanan kirinya lihat senyum Anda. Tunjuk senyum, kasih senyum yang terbaik buat sebelah kanan kirinya. Amin. Kita mau nyanyi pujian ini kembali.
bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kasih-Mu, Yesus, jiwaku di Hosana bersama-sama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebentar dulu, sebentar. Masih ada yang belum senyum di sini. Bapak Ibu, pujian ini berkata begini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Pak, Bapak-bapak, halo? Halo. Ibu-ibu itu bisa lupa baik sama kita. Setuju nggak? Setuju nggak Bapak-bapak? Ibu-ibu, halo? Bapak-bapak itu bisa lupa baik sama kita. Betul nggak? Tapi Tuhan Yesus itu baik buat saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Yo! Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saya minta sekarang ibu-ibu yang nyanyi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya, 2, 3. Amin. Ya. Gantian kaum pria. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, Jiwaku diselamatkan bersama-sama. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Amin. Hosana. 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 Hosana, ku memuji. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Puji Dia. Pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah nama. Yang percaya Tuhan kita ajaib, angkat tanganmu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku. Sekali lagi ya, katakan ya, betapa baiknya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Besarkanlah nama Tuhan kita ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi, jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus olehnya. Ini kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Masih bersemangat memuji Tuhan? Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita ajaib?
Siapa yang percaya Tuhan kita dahsyat, Dia menebus kita dan menjamin hidup saya dan saudara. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Namanya siapa? Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Nama Yesus, amin. Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, siapa di sini yang punya masalah? Saya angkat tangan loh ini loh ya. Siapa yang punya masalah di sini angkat tangan? Yang angkat tangannya tinggi-tinggi masalahnya banyak itu pasti ya. Siapa yang percaya bahwa Yesus yang bangkit itu menyelesaikan semua masalah kita? Amin. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, yuk. Yang sakit imani, yang dalam keadaan beban berat imani. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Yes, amin. Tidak ada yang sukar. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah. Yang percaya bersama-sama katakan, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Nama Yesus, Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Oh, haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari Yesus. Engkau yang punya masalah, engkau yang punya sakit penyakit, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari Yesus. Hidup jadi berarti sebab Dia. Bersama-sama engkau yang percaya katakan lagi, sebab Dia hidup. Ada hari Yesus. Kami tak akan gentar hidup. Kami tak akan pernah khawatir, tak akan pernah gentar. Sebab kami tahu Tuhan kami hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari Yesus. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sambil mengangkat tanganmu kepada Tuhan, kami percaya sebab Dia hidup. Ada hari Yesus.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini mari kita imani bersama-sama Tuhan kita hidup dan Dia bersama dengan saya dan saudara. Karena Dia hidup, kita tidak gentar. Karena Dia hidup, kita tidak perlu khawatir. Hari esok kita tidak pernah tahu, tapi hari esok Tuhan selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Dia yang pedulikan, Dia yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, amin, amin. Kami percaya ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku. Tuhan Kau setia, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang, amin, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sebab itu kami menyembah Kau. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Mari bersama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Mari kau yang percaya kesetiaan Tuhan, naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Kau Allahku, Kau Allah. Haleluya. Yes, Dia sahabat yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Seluruh hidupku
engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Yesus boleh sekali lagi dengan segenap hatimu engkau percaya padanya. Oh, ku sembah. Haleluya. Ini iman percaya kami Tuhan. Engkau sahabat kami yang setia. Kau yang peduli seluruh hidupku. Walau lewati. Yes Tuhan. Ini kami anak-Mu, sungguh kami percaya bahwa Engkau tak pernah tinggalkan kami. Amin. Yesus kekuatan hidupku, aku sembah, ku sembah Kau Allahku, sembah Kau Bapa dan Sahabat, Engkau yang pedulikan, seluruh hidup. Meski kami harus melewati kota yang benar, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur karena Engkau hidup, dan kami pun punya hari depan yang pasti di dalam Engkau. Kami tidak akan khawatir, kami akan melangkah dengan iman. Karena kami percaya hari ini kami sedang memperingati hari kemenangan yang besar. Dan kami pun mau menang atas setiap pergumulan dan persoalan kami. Terima kasih Bapa, segala puji sembah bagi nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga kami, untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Septriasno yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mula pertama kami sangat bersyukur, bangga karena punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Pagi hari ini sungguh luar biasa, kami gembala dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini begitu bersyukur karena saudara-saudara yang dari Japunan boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kepercayaannya, buat Om sama Tante dan juga Mas Yosafat yang mempercayakan pelayanan pada pagi hari ini kepada kami. Ketika kami berbincang-bincang, lah masuk kami yang di desa yang harus menyampaikan firman Tuhan. Biasa kalau orang masakan di desa itu kan ya hanya sederhana, ya oblo-oblo atau apa gitu loh saudara. Tapi kalau yang dari mana, dari kota itu ada capcay, buyung hai, banyak yang hai-hainya gitu. Ya, kalau yang dari desa itu kan ya pokoknya asal apa ada plung-plung-plung gitu saudaraku. Ya,
Tapi puji Tuhan, kepercayaan begitu luar biasa, kami sangat bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di momen Paskah ini. Kita tahu Paskah adalah peristiwa yang begitu luar biasa yang menggentarkan dunia ini ya. Paskah begitu luar biasa karena menggoncangkan banyak hal, saudaraku. Kita akan sama-sama buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan sama-sama membaca saja ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4 dulu, nanti kita akan bertahap membaca beberapa ayat yang akan kita perhatikan. Kalau tidak keberatan saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan membaca Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangung-mangung karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Puji Tuhan. Sampai di situ, silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dalam kehidupan kita, kemenangan itu selalu diharapkan oleh semua orang. Ya enggak? Bahkan ya kalau kita melihat fenomena bukan menjas satu dengan yang lain, tapi kita lihat fenomena yang sudah kita lewati bersama. Saya tidak tahu saudara di nomor berapa. Tapi ketika ada yang kalah, ada yang menang, yang kalah berusaha untuk ya banyak hal yang dilakukan, saudaraku. Ya. Karena apa? Kemenangan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diharapkan, sangat-sangat dirindukan, saudaraku. Dalam dunia olahraga demikian juga, kalau kita lihat ya bangganya Indonesia setelah berapa tahun ya Piala England ya, udah lama banget ya, tunggalnya nggak pernah menang, saudaraku. Tapi kemarin begitu luar biasa bisa menang. Ya, selalu diusahakan yang namanya kemenangan itu. Selalu diupayakan berbicara tentang kemenangan itu. Karena memang itu menjadi sebuah kebutuhan manusia. Itu menjadi sebuah solusi yang selalu diharapkan oleh manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian peristiwa Paskah. Ini adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, dan ini adalah peristiwa kemenangan atas kehidupan. Kemenangan untuk mencapai sebuah hal yang begitu luar biasa. Kematian Yesus ya, menaklukkan kuasa dosa. Dia merelakan hidupnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Peristiwa kebangkitan Yesus yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana peristiwa itu menggoncangkan kehidupan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan ada banyak cerita bagaimana peristiwa Paskah itu ya menggoncangkan banyak hal. Salah satunya yang kita baca di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana ketika pagi-pagi benar perempuan-perempuan, wanita-wanita yang selama itu mengiring Yesus, mengikut Yesus, ketika mereka melihat kenyataan bahwa pribadi Yesus mati, lalu karena cintanya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada Tuhan, dikatakan pagi-pagi benar di minggu pertama mereka pergi ke kubur, saudaraku.
Kalau di dalam Injil Markus dikatakan mereka ketika dalam perjalanan mereka berbicara satu dengan yang lain. Siapa nanti yang akan membuka atau siapa yang akan menggulingkan batu itu? Tapi di dalam Injil Lukas tidak diceritakan tentang percakapan mereka. Tapi ketika mereka sampai di kubur itu dikatakan batu itu sudah terguling dari kubur itu, saudaraku. Padahal kalau kita sama-sama memperhatikan, batu itu adalah begitu besar. Kubur yang ada di daerah Palestina itu rata-rata adalah kubur yang ada di bukit-bukit. Lalu ketika mereka akan menaruh atau menutup kubur itu dengan batu, itu dibutuhkan orang yang begitu banyak. Minimal mungkin sampai bisa 10 orang baru bisa menggulingkan batu itu, saudaraku. Maka ketika mereka datang ke kubur, di Injil Markus dikatakan bagaimana dan siapa yang akan menggulingkan batu itu. Karena memang batu itu sangat besar. Tetapi di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata bahwa batu itu sudah terguling dari kubur itu, saudaraku. Saudaraku, siapa yang menggulingkan batu ini? Kuasa siapa yang menggulingkan batu ini, saudaraku? Kalau bukan kuasa Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kalau bukan kuasa Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, kubur yang ditutup dengan batu yang besar itu, ada banyak hal yang terjadi ketika mereka melihat kenyataan bahwa kubur itu atau Yesus itu sudah mati, dikubur dan ditutup dengan batu. Murid-murid yang lain pada waktu itu, mereka merasa kecewa, saudaraku. Mereka kecewa, saudaraku. Maka murid-murid Yesus yang laki-laki, ketika mereka menyaksikan, melihat kenyataan Yesus mati dan dikubur dan ditutup dengan batu yang besar, mereka lari ketakutan, saudaraku. Mereka bersembunyi, mereka tidak lagi berani untuk mendekat ke kubur itu. Sebab apa? Selama itu mereka berharap Yesuslah yang akan membebaskan mereka dari penindasan yang mereka alami. Yesuslah yang akan melepaskan dari situasi keadaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Yesus mati disalib, murid-murid melihat kenyataan dan Yesus dikubur kemudian ditutup dengan batu yang besar, saudara. Mereka kecewa, saudaraku. Mereka kecewa, kenapa? Karena harapan mereka itu menjadi sirna. Harapan mereka pupus. Waduh, kalau begini, siapa yang akan menjadi pembebas kita? Maka murid-murid semua lari. Mereka bersembunyi, saudaraku. Mereka takut, saudaraku. Di balik kubur itu, adanya hanya kekecewaan. Di balik kubur itu mereka hanya berpikir sudah tidak ada harapan. Sia-sia selama ini mengiring Yesus, selama ini mengikut Yesus, belajar dengan Yesus, berharap kepada Yesus, tapi kenyataan Yesus mati, saudaraku. Tapi peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa di mana kuasa kebangkitan itu mampu menggulingkan batu yang besar. Batu itu dikatakan sangat besar, saudaraku. Dan belum lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, halangan-halangan yang ada di balik kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka memeteraikan kubur Yesus, lalu dijaga dengan banyak serdadu-serdadu, saudaraku. Kita lihat bagaimana serdadu-serdadu menjaga mereka. Menjaga kubur Yesus supaya kenapa? Karena didengar bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jangan-jangan nanti murid-muridnya akan mencuri dia dan berkata bahwa Yesus bangkit. Lalu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi
meminta supaya pemerintah Romawi menyegel, saudaraku. Ya, dimetrekan supaya jangan ada yang berani ya untuk mencuri mayat Yesus. Tetapi peristiwa kebangkitan ini, saudaraku, apa yang diupayakan, apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan oleh penguasa, oleh orang-orang yang punya otoritas pada waktu itu, semuanya bisa dikalahkan. Semuanya bisa porak-poranda, saudaraku. Kekuatan manusia, otoritas manusia yang begitu luar biasa dikalahkan, saudara. Belum lagi habis itu setelah Yesus bangkit, kita tahu bersama yang diberitakan adalah berita apa, saudara? Berita bohong. Berita hoax, saudaraku. Yesus nggak bangkit, dia dicuri oleh murid-muridnya, saudaraku. Ya, ahli-ahli Taurat, penyogok, ya para serdadu, ya untuk apa? Menyebarkan berita-berita yang bohong. Berita-berita yang tidak benar, saudaraku. Tapi kita tahu sampai detik ini kuasa kebangkitan itu tetap menjadi pemenang. Karena saudara dan saya boleh ada di tempat ini, itu semua karena kuasa kebangkitan, saudaraku. Ya, kuasa kebangkitan begitu luar biasa. Ya. Dan lagi di mana murid-murid Tuhan, khususnya wanita-wanita ini, saudaraku. Ya, perempuan-perempuan ini. Kita tahu bahwa perempuan-perempuan mereka itu adalah dianggap sebagai kelompok status sosial yang nomor 2. Ya. Kalaupun mereka mau bercerita nggak dianggap wong wedok kan buriae. Oh, perempuan kamu di belakang. Kowe cerita apa nggak digugu, nggak digagas, saudaraku. Ya. Wanita-wanita pada waktu itu menjadi orang yang ada di status nomor 2, nggak dianggap, saudaraku. Tapi di dalam ayat atau cerita-cerita yang kita dengar dibaca di dalam kebenaran firman Tuhan, justru wanita-wanita inilah yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi kebangkitan. Yang pertama diperintahkan oleh malaikat, beritahu, saksikan, ya sampaikan kepada murid-murid, kepada Petrus, saudaraku. Bukan murid-murid yang laki-laki, tapi wanita-wanita, saudaraku. Jadi kuasa kebangkitan itu mampu ya untuk menggeser segala ya ketentuan-ketentuan sosial di masyarakat, saudaraku. Ya. Ketentuan-ketentuan yang seolah-olah itu sebagai sebuah kebenaran. Tetapi kuasa kebangkitan mampu merubah segalanya. Apa yang tidak dianggap, apa yang tidak dipandang oleh manusia pada umumnya pada waktu itu. Tetapi kuasa kebangkitan mampu memakai mereka, melengkapi mereka menjadi alat yang luar biasa. Ya. Kita tahu Petrus salah satu murid yang mungkin pada waktu itu adalah murid yang paling merasa bersalah. Murid yang paling merasa berdosa. Sebab ketika Yesus ditangkap, Petruslah yang menyangkal Yesus. Dia yang menyangkal. Ya. Dia yang menyangkal Yesus. Dia yang mengatakan bahwa dia tidak kenal Yesus, saudaraku. Situasi yang terjadi pada waktu itu, ya, di mana ketakutan, kegelisahan, kekecewaan karena harapan mereka tidak seperti apa yang mereka rindukan. Kenyataan yang mereka saksikan, yang mereka lihat bertolak belakang. Ya, Yesus yang diharapkan menjadi seorang pemimpin yang membebaskan mereka, tetapi justru mati, ditangkap, mati disalib, saudaraku. Sehingga Petrus menjadi orang yang kecewa. Tapi dalam Injil Markus, perempuan-perempuan itu diperintahkan, sampaikan, kabarkan kepada Petrus dan teman-teman, saudaraku. Di sini kita lihat kuasa kebangkitan, ya, mampu untuk kembali memulihkan setiap kehidupan murid-murid Tuhan yang pada waktu itu sudah begitu, ya, ketakutan, mungkin sudah kecewa, sudah putus harapannya, saudaraku. Maka ketika Yesus bangkit, ya, begitu luar biasa.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan banyak cerita di bagaimana kuasa kebangkitannya itu memporak-porandakan berbagai macam hal yang dibangun oleh manusia, bahkan kekecewaan, bahkan hal-hal yang mungkin dirasakan oleh mereka pada waktu itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di zaman anugerah ini, ya bisa merasakan kuasa kebangkitan, dan saudara dan saya boleh mengalami yang namanya kemenangan. Kuasa kebangkitan itu bagaimana kita bisa rasakan, bisa nikmati dalam hidup kita. Sebab seringkali ya setiap tahun kita merayakan Paskah, ya berulang-ulang merayakan Paskah, tapi kemenangan itu kita tidak rasakan. Kemenangan itu tidak kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang menjadi permasalahan kehidupan gereja Tuhan. Tahu Yesus bangkit, tahu Yesus ya berkuasa menggulingkan batu, ya, batu apapun dalam hidup kita, ya, kekecewaan, permasalahan dan sebagainya. Kita tahu bahwa kebangkitan Yesus berkuasa untuk mengatasi berita-berita yang tidak benar. Tapi seringkali kita masih merasa bahwa kita tidak mengalami yang namanya kemenangan. Kita tidak mengalami yang namanya ayatnya yang ke-20 bagian A dikatakan, Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, rindu mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Sehingga apapun permasalahan, batu besar apapun yang menutup masa depan kita, apapun persoalan yang menghalangi kehidupan kita, saudaraku, mari kita mau belajar seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Namun aku hidup, ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa artinya, saudaraku? Biarkan Kristus itu hidup dan menjadi raja. Biarkan Kristus itu hidup dan menjadi penguasa di dalam hidup kita. Kekristenan kita, kalau kita mau rindu mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang begitu luar biasa, mari biarkan Kristus itu, ya, hidup di dalam setiap kehidupan kita, menjadi raja, saudaraku. Kalau kita tahu siapa Paulus, Paulus seorang yang terpelajar, Paulus seorang yang luar biasa, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus belajar untuk apa? Menyalibkan segala keinginan daging, ya. Menyalibkan segala keinginan hawa nafsu di dalam dirinya, ya. Walaupun dia orang yang punya kuasa, kekuatan, kepandaian dan lain sebagainya, tetapi dia mau belajar untuk selalu menyalibkan daging, menyalibkan hawa nafsu dalam dirinya. Sehingga benar-benar Kristus itu yang berkuasa di dalam setiap kehidupannya. Saudaraku. Ya. Lalu yang kedua, saudaraku. Ya. Yang kedua, kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, ya, di dalam kehidupannya, mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan, ya, hidup di dalam firman Tuhan. Biarkan Kristus itu menguasai, menuntun setiap langkah hidup kita. Katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, saudaraku. Yesus ketika mau menerima cawan, ya, dosa yang harus ditanggung, saudaraku. Secara manusia Yesus berkata, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini, terlalu berat, ya, terlalu mengerikan, boleh dikatakan. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ya. Secara manusia Yesus ya nganyang sama Tuhan, nawar sama Tuhan, saudaraku. Tapi kita lihat Yesus menunjukkan bagaimana dia belajar untuk tunduk, taat, melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kehendak Bapa di surga, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya yang mau mengalami kuasa kebangkitan, ya, jangan lagi mau saudara dan saya diperdaya oleh iblis. Karena kita tahu Yesus Kristus itu telah menang untuk memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 27 dikatakan, sebab segala sesuatu itu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Saudaraku, ini yang seringkali terjadi buat anak-anak Tuhan, bahwa merasa seolah-olah korban Yesus di atas kayu salib itu tidak cukup, saudara. Yesus bangkit mengatasi segala persoalan-persoalan yang begitu luar biasa itu, merasa bahwa itu tidak cukup. Sehingga ketika dia merasa sebagai orang yang berdosa sudah datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, besok jalan masih seolah-olah masih mikul beban lagi, saudaraku. Merasa bahwa Tuhan benar enggak yang ngampuni aku? Tuhan benar enggak yang membebaskan aku? Benar enggak Tuhan itu mau menolong aku, saudaraku? Seringkali kita tidak yakin, saudaraku. Karena apa? Iblis selalu memperdaya kita. Iblis selalu berkata, dosamu terlalu banyak, dosamu terlalu besar, kesalahanmu tidak mungkin diampuni, masalahmu terlalu pelik, gak mungkin bisa ada solusi, gak mungkin ada jalan keluar, saudaraku. Seringkali kita diintimidasi. Tapi firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Apapun yang menjadi masalah saudara, ya, apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, saudaraku, ya, itu sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Jadi jangan sampai kita mau terus diperdaya oleh iblis. Kamu gak berpendidikan kok, kamu kalau dilihat bebet bobotnya gak mungkin jadi orang sukses. Ya. Kalau kamu dilihat dari latar belakangmu gak mungkin kamu akan diberkati Tuhan. Iblis akan selalu ya memperdaya kita dengan hal-hal itu, saudaraku. Ya, sedikit kesaksian saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, bagaimana seringkali kita diintimidasi dengan iblis, saudaraku. Beberapa waktu lalu saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini, sempat hati saya itu sempat ngeluh-ngeluh, saudara. Sedikit ngeluh-ngeluh beberapa waktu lalu. Saya itu mau daftarin anak saya sekolah, saudaraku, ya, ke SMK Bagimu Negeri, mungkin ada yang tahu. Di sana itu semua harus apa? Memang free, saudaraku, memang free, ya, memang free semua. Tapi harus ada banyak syarat-syarat yang benar-benar sampai miskin gitu kan, saudaraku. Ya. Lah kita tahu, saudaraku, saya menyadari Tuhan, kami itu hamba Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara lihat yang sekarang itu, wah luar biasa. Sampai saya itu piye yo mosok hamba Tuhan ning desa ki yo mosok yo kon nglemprot siji. Omahe apa sok yo kon sengenes gitu loh, saudaraku. Itu sampai kadang saya mikir sama istri, apa yo panak dadi pendeta ki ning desa ki yo mosok alah ora lah, pokoknya masa bodoh rasa dipek-pek omahe gitu loh, saudaraku. Sampai mikir gitu loh, saudaraku. Ya kemarin itu sampai mikir begitu, apa yo kudu ngono. Ya. Karena kalau datang sini wah estetik ya Pak, bagus ya Pak, walah luar biasa ya Pak. Berarti ini ya ono ya ini aku dengkule perlu tekar Gusti, saudaraku. Bahkan pernah Sep kowe ki nak ning kono ya. Nak ora pendeta sing ning pinggir dalan sing ngomongi kowe, ora ning sing weruh kowe Sep. Waduh, Tuhan, anakku masih kecil gendong anak, pelayanan, ngrungu omongan kayak gitu piye, saudaraku. Ya.
Kowe iki ning ya saudara yang tadi banyak yang kesasar toh. Memang nyelempit saudara tempatnya memang enggak kelihatan. Diomong gitu loh saudaraku. Sama hamba Tuhan Yun Sewu almarhum Bapak Pendeta Stefanus Trisno. Tahu sendiri beliau saudaraku ya. Beliau ngomong, "Sep, kok iki nara pendeta sing pinggir dalan ngomongi kowe kene pelayanan ning kono ora iso ngerti kowe, Sep." Tapi puji Tuhan saudaraku, berapa waktu lalu itu hanya karena Google Map lho saudaraku. Ada tamu dari Jakarta itu datang, memang sengaja cari Google Map saudaraku. Datang sampai sini ya memberkati saudaraku. Nak mikir sing wingi-wingi saudaraku, sapa sing arep weruh nggon aku kene iki saudaraku. Siapa yang akan melihat menengok kami di tempat ini saudaraku. Ya. Iya. Jadi anak Tuhan apa itu rindu pelayanan saudaraku. Memang dia hanya lihat Google Map saudaraku. Pokoknya di mana ada gereja dikunjungi saudaraku. Jadi yang enggak ada di rumah ya enggak diampiri saudara. Puji Tuhan kami dikunjungi saudaraku. Kami memang cari sengaja dengan itu saudara. Ini zaman modern. Kalau dulu sudah intimidasi iblis yang kayak gitu sudah lah ya ning kono nyelempit. Ya orang sing weruh. Sopo sing arep ngerti? Ya, pergumulan batunya terlalu besar. Ya, batunya terlalu besar menutup harapan kita, saudaraku. Lah kemarin waktu daftar itu, ya wah, bagus ya Pak. Jadi potreti semua saudaraku, masuk ke dapur, masuk kemana semua saudaraku. Ya Tuhan, saya disuruh minta SKTM saudaraku. Memang secara administrasi enggak terdaftar saudaraku. SKTM-nya enggak terdaftar. Tapi saya coba jajal-jajal di Pak Lurah dikasih saudaraku. Suruh ke kecamatan. Mangu-mangu saudaraku hati saya, Tuhan tolong aku kijan iki secara administrasi ora layak. Ora dianggap wong miskin saudara gitu loh. Tapi aku ki yo butuh Tuhan, nggih nyokolake anak, aku pengen anakku biar karena di sana ya bener saudaraku. Karena hati kecil saya enggak mau membohongi engko aku merekayasa enggak sampai kecamatan saudaraku. Jadi hanya kepala desa saja. Terus aku berangkat sama anak saya ke Semarang daftar. Pak, ini SKTM-nya enggak ada ya. Maaf Bu, saya itu dilema. Saya butuh ya anak saya bisa masuk sekolah ini. Tapi ya itu ironisnya bingung Bu. Administrasinya enggak boleh sebenarnya. Tapi ya ada baru sampai Pak Kepala. Enggak apa-apa Pak, bawa sini saja. Tak bawa. Waktu disurvei ke sini, Pak gimana ya Pak? Ya nanti ya cari sekolah dulu yang lain ya Pak. Saya ya Tuhan tolong, makanya saya rada Gusti aku ki butuh Tuhan. Tuhan aku ki butuh. Nek wong liya wis nganggepe sugih ya wis lah Tuhan. Nek wong liya wis nganggepe mampu ya wis Tuhan, puji Tuhan. Padahal semua ini karena kemurahan Tuhan saudaraku. Bukan karena saya nyambut gawe macul nanem lombok kemudian panen tak templekke ini saudaraku. Bukan semata-mata istri saya jahit ya istri saya penjahit saudaraku ya. Karena jahit untuk kemudian template itu enggak. Semua karena berkat Tuhan. Mungkin kadang-kala sampai ya enggak ada sesuatu yang bisa dia, tapi semua itu seperti ini. Makanya saudaraku saya bergumul Tuhan. Wah, saya langsung ingat kuasa kebangkitan Kristus itu. Aku kira khotbah kuasa kebangkitan Kristus yang memberi kemenangan, malah diintimidasi saya bilang itu saudaraku. Wow, khotbah kuasa kebangkitan Kristus yang memberi kemenangan kok malah diintimidasi seperti ini. Saya langsung, memang saudara malam itu saya tuh langsung waktu merenungkan firman Tuhan itu langsung saya lemes. Mungkin istri saya enggak rada ngobok ngantuk, pada saya enggak ngantuk saudaraku, langsung saya tidur. Malam itu enggak tahu apa ulu hati perih saudara. Aku batin, oh iya ya wong nak mikir kok ngono ki makane sok dadi lara mah saudaraku. Makanya saudaraku, wong nak rodok mikir itu mesti biasa langsung sakit mah saudaraku. Bener saudara, padahal saya udah makan tapi malam saya hanya mikir kayak gitu, merenungkan gitu kok. Perih, ngiti-ngiti Tuhan tolong, aku ki salah, aku ki iblis mengintimidasi, ojo nganti mah kambuh. Memang saya enggak ada mas sebenarnya saudaraku, enggak ada mah. Tapi malam itu bisa langsung perih saudaraku. Hanya karena pergumulan itu tadi saudaraku. Ya, hati-hati saudaraku, iblis. Tuhan itu sudah ya menyelesaikan. Dia menaklukkan semua di bawah kakinya. Saya tidak tahu apa yang menjadi batu besar dalam hidupmu. Ya. Saya tidak tahu mungkin engkau sementara difitnah oleh berita-berita hoak. Orang-orang memfitnah hidup saudara. Tapi kuasa kebangkitan ya,
Itu mengalahkan berita-berita bohong yang disebarkan, bahkan sampai saat ini pun masih ada berita bohong yang diberitakan bahwa Yesus yang disalib itu bukan Yesus dan lain sebagainya. Tapi bukti nyata kuasa kebangkitan hari ini itu nyata di dalam setiap hidup kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu permasalahan hidup saudara. Mungkin perekonomianmu, mungkin pergumulan buat masa depan anak-anak kita, mungkin pergumulan batu-batu besar yang menghalangi kehidupanmu, mungkin terlalu besar dan sangat besar. Mungkin orang lain tidak mau tahu, ya. Mungkin keluargamu tidak mau tahu, ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah menaklukkannya di bawah kaki. Yesus sudah menaklukkannya di bawah kakinya. Mari jadikan dia raja dalam hidupmu. Jadikan Tuhan yang punya otoritas dalam hidupmu yang akan memimpin setiap hidup saudara dan saya. Sehingga kita semua boleh mengalami kuasa kebangkitan yang memberi kemenangan. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa kebangkitannya begitu luar biasa. Dia mampu menggulingkan batu besar. Dia mampu untuk memporak-perandakan berita-berita yang dibangun oleh orang-orang yang punya kuasa, punya otoritas. Bahkan penjaga-penjaga pun mereka porak-poranda ketakutan karena Yesus bangkit. Maka dari itu pagi hari ini, ketika engkau jadikan Yesus raja dalam hidupmu, ketika engkau senantiasa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, dan engkau tidak mau diintimidasi oleh kuasa iblis, engkau yakin bahwa korban Yesus, kebangkitan Yesus itu menyelesaikan segalanya, maka engkau akan benar-benar menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu nyata dan luar biasa dalam hidupku. Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, kami umat-umat-Mu boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Semua karena bukti nyata kuasa kebangkitan itu memberi kemenangan buat saudara dan saya. Kuasa kebangkitan itu yang menuntun kami hingga detik ini sampai saat ini kami boleh ada bersama-sama memuliakan Engkau. Kami rindu Engkau terus beracara dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Tapi biarlah kuasa kebangkitan itu terus mewarnai hidup kami. Terus menuntun hidup kami. Terus memimpin setiap langkah kami. Sehingga segala sesuatu yang akan coba-coba mengintimidasi kami, Engkau akan halaukan dari setiap hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, ini kebenaran firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita semua sudah menang oleh kebangkitan Kristus dari maut. Amin Bapak Ibu. Menang atas pergumulan, menang atas persoalan, menang atas ketakutan, menang atas kekecewaan. Saya percaya anak-anak Tuhan kita berjalan dengan iman karena Yesus bangkit, Dia hidup. Amin. Jadi saya berdoa tidak ada orang Kristen anak-anak Tuhan yang mah berarti ya, yang sakit mah, karena tidak ada pikiran yang akan membuat kita takut, tidak ada hal yang akan membuat kita cemas, sebab Tuhan Yesus menang dan kita pun menang di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kebalik ya harusnya yang mengucapkan terima kasih tuan rumah ya. Saya lagi mikir-mikir ada yang salah kayaknya begitu. Jangan kapok-kapok Pak, datang kemari ya. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Mau Pak? Katanya mau isolan Pak Sep. Mau Pak Sep? Puji Tuhan. Ya, kita akan memberikan korban persembahan
persembahan satu kali ada 3 amplop sesuai dengan tadi petugas yang sudah diarahkan. Nanti 3 amplop, satu sebelah sini, satu di luar. Ya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Pemerintahan Allah kita, kuasanya dan diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, sudah dikalahkan iblis, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, keselamatan yang kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Mari bersama-sama para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita sama-sama berdoa buat persembahan yang sudah diberikan. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami sudah boleh mempersembahkan korban persembahan yang bisa kami bawa pagi ini di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap uluran tangan untuk mempersembahkan korban, Tuhan yang akan memberkati, membalas berlipat kali ganda. Kami terima berkat dari Tuhan dan kami pun mau menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hidup kami semakin memuliakan nama-Mu, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam rumah tangga, segala keperluan kami semua Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sudah memberikan korban persembahan dan masih ada persembahan yang lain, yaitu persembahan pujian dari vokal group BPD Bukit Zaitun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita oleh darah anak
Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Soalnya kita latihannya terbatas Bapak Ibu, dan suara kita pun juga terbatas. Tapi kerinduan yang besar untuk memuji Tuhan. Boleh kasih dulu tepuk tangan biar yang di depan semangat ya. Kalau ada yang salah jangan diketawakan ya Bapak Ibu ya. Yesus
Puji Tuhan. Puji Tuhan lancar Bapak Ibu ya. Latihannya hanya beberapa kali. Puji Tuhan, kerinduan kami adalah menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian. Puji Tuhan ya. Tadi pujian ini berkata bahwa kami yakin bahwa Tuhan itu penebus kita dan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Dan kita milik kepunyaan Tuhan, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Puji Tuhan. Ada ucapan terima kasih yang akan disampaikan dari panitia. Panitia atau Pak Gembala? Panitia? Pak Bambang. Pak Bambang, mari Pak Bambang mengucapkan. Matur nuwun. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Penuh sukacita. Haleluya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Yosep dan seluruh jemaat GPDI Dusun Kelakah yang sudah menerima kami dengan penuh sukacita, dan kita semua tadi juga sudah bersukacita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Selain kami selaku koordinir, bukan panitia, koordinir dari jemaat GPDI Bukit Jaitun, yang mana pada hari ini bersama-sama Bapak Ibu di Dusun Kelakah mengadakan kebaktian Paskah, akan memberikan sedikit berkat yang sudah terkumpul dari jemaat Bukit Jaitun. Yaitu yang pertama, nanti kami mohon perwakilan dari satu jemaat. Pak Pelita, siapa monggo untuk maju ke depan. Yang laki saja Pak, jangan berat nanti. Monggo. Pak siapa? Mbak Welas. Pak Welas nggih. Pak Anton selaku wakil dari jemaat Bukit Jaitun untuk menyerahkan sembako yang nanti akan diserahkan kepada semua kakak yang ada di sini, Pak. Ini secara simbolis saja. Monggo, Pak. Nggih, sama Pak. Monggo ada yang foto? Lah, dokumentasi dari Desa Kelakah. Sini, Mbak. Siapa? Monggo. Ya. Secara simbolis nanti lainnya akan dibagikan oleh Bapak Yosep selaku hamba Tuhan. Ini. Ya. Ya. Foto dulu. Nggih. Nah, yang kedua ada sedikit berkat buat anak-anak sekolah minggu yang akan diterima oleh Ibu Yosep untuk mewakili nanti Ibu Yosep yang akan membagi pada anak-anak sekolah minggu. Oh, semua jemaat, ya. Jadi ini juga ada berkat selain sekolah minggu, anak sekolah minggu juga semua jemaat. Om Liang Hok untuk maju ke depan. Mari Om, serahkan secara simbolis. Ya, nanti yang akan membagi enggak berat, ringan sekali. Saya carikan yang ringan. Tuh. Ya. Matur nuwun. Lalu terima kasih Om Yang Hok. Lalu ini ada telur Paskah yang khusus untuk jemaat GPDI Kelakah, karena kemarin kita sudah menerima yang di GPDI Jamunan.
Ini saya serahkan secara simbolis kepada siapa? Ibu Gembala juga, monggo Bu. Oh Bapak Gembala, nggih. Yang nyerahkan Ibu Gembala. Bapak Gembala, Ibu Gembala ke Ibu Gembala. Ya. Lalu yang terakhir Bapak Pendeta Yosep untuk maju ke depan, Bapak Yafet Montalili untuk menyerahkan berkat buat Bapak Gembala yang di tempat sini. Amin. Matur nuwun, terima kasih pada Bapak Pendeta Yafet dan Bapak Yusuf.